Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'aluma ta'lima tadzakkura tadhkira wa nafal intifa' wal ifada wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa jilalata al khair ibtiga wa jillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa abtalana ababa rahmatik wa ansurna nikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu arinal batila batilan warzuqna tinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam alhamdulillahi. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala anhu fi kitabi al-Qirtas syarah Ratib al-Arif billah al-Imam Abdul Umar bin Abdul Rahman al-Attas al-Angal. Wa fil khabar anna Aisyah radhiyallahu anha an abiha su'ilat an amalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana amaluhu daimah. Sebelumnya dikatakan telah berkata Imam Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu an wa mudawamatil aurat min akhlaqil mu'minin wa tariqil abidin. Orang yang melazimkan wirid itu termasuk daripada akhlaknya orang-orang yang beriman dan juga jalannya daripada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya baridul iman, ya. Dan dia juga mudawamatul aurat atau melazimkan wirid termasuk daripada posnya iman, ya, posnya iman barid, ya. Wa alamatul igan, dan juga tanda orang tersebut mempunyai keyakinan yang luar biasa. Ya, jadi kalau misalkan dia udah dawam di dalam suatu wirid berarti dia ada keyakinan, menandakan orang tersebut dia mempunyai keyakinan. Di dalam hadis sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha daripada ayahnya su'ilat, Sayyidatina Aisyah itu ditanya daripada amalan-amalan Rasulullah SAW, ya, ditanya tentang bagaimana Rasulullah SAW beramal, ya, bagaimana Rasulullah SAW berbuat amal. Kata Sayyidatina Aisyah, fagalat kana amaluhu daimah. Rasulullah SAW itu berbuat amal dalam keadaan rutin. Jadi apa yang biasa Rasulullah amalkan itu pasti dirutinkan, pasti dilazimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lafaz akhar kana idza amala amalan attaqinhu wa athbituhu. Di dalam riwayat lain lafaz hadisnya itu dikatakan bahwa apabila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan sesuatu amalan, maka amalan tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dirutinkan secara rutin. Ya, tidak akan ditinggalkan. Istiqamah, ya kan, makanya dibilang ala istiqamah khairun min alaf karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat, karena memang istiqamah paling susah. Makanya kita kayak diratib aja tadi, warzuqnal istiqamah. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan rezeki istiqamah di dalam berbuat amal soleh, di dalam berbuat amal baik. Karena sebagaimana dalam hadis sebelumnya juga dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan yang sedikit tapi dawam, daripada banyak cuman ngamalinnya sekali-kali doang. Lebih baik amalan yang sedikit tapi dia dawam, dia continue, terus menerus dia baca, dia terus menerus dia amalkan, itu lebih baik. Wa qala ba'duhum ilzamul adab zahiran wa batinan. Dan berkata sebagian ulama, ya hendaknya lah kalian melazimkan adab secara zahir dan batin. Kita harus mendawamkan adab secara zahir dan juga secara batin. Fama asadul adab fi zahir ila uqiba zahiran. Tidak ada seorang itu dia mempunyai budi pekerti yang buruk, ya, perilaku yang buruk secara zahir, melainkan dia akan disiksa dengan keburukan secara zahir. Dan juga tidak ada orang yang berbuat buruk secara batin, maka melainkan orang tersebut akan disiksa dengan keburukan secara batin. Dia bakal disiksa atas perbuatan buruknya dia di dalam
batin, secara batin. Kalau dia zahir terang-terangan dia melakukan keburukan, maka dia akan disiksa secara zahir. Wa qala Dhunnun al-Misri radhiyallahu an, "Idza kharaja al-murid an haddil adab fa innahu yarji min haitsu ja." Telah berkata Imam Dhunnun al-Misri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, "Idza kharaja al-murid an haddil adab fa innahu yarji min haitsu ja." Kalau seseorang murid, ya seorang murid yang kita udah tahu murid, mungkin murid di sini adalah murid seorang yang berguru kepada syekh, seorang guru yang betul-betul. Atau juga yang maksudnya murid di sini adalah orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia si murid ini tidak mempunyai budi pekerti yang baik, ya, itu dia tidak atau dia keluar daripada batasan adab, jadi dia nggak beradab. Dia keluar dari adab tersebut, maka dia akan kembali seperti dia datang. Maksudnya apa? Dia kembali, dia pulang daripada bergurunya tersebut nggak bakal dapat apa-apa. Ya. Jadi kalau ada orang yang berguru atau orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia nggak didasari dengan adab, dia nggak mau beradab, dia keluar dari jalur adab, ya, maka apa yang dia lakukan itu sia-sia. Dia kembali, dia ketika datang dalam keadaan bodoh, dalam keadaan misalkan maaf tidak baik, hina, maka dia kembali pun akan hina, nggak dapat apa-apa. Ya. Wa qala Nawawi malam yata'addab lil wagad magtun. Ya. Dan menurut Imam Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, siapa orang yang tidak beradab bagi waktu-waktunya tersebut, maka orang tersebut akan dibenci. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wasuila ba'du mahli yajidul ma'asi halawatu ta'ah galala wala man hamma bil ma'siyah. Ditanya sebagian ulama, apakah orang-orang yang bermaksiat dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam melakukan taat kepada Allah? Dijawab apa? Tidak mungkin. Jadi nggak bakalan orang yang tukang maksiat dia mendapatkan kenikmatan, ya, rasa yang manis, rasa yang nikmat ketika dia taat kepada rasa nikmat tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang begitu katanya, jangankan orang yang bermaksiat dia nggak bakal dapat rasa nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baru pengen melakukan maksiat aja itu dia nggak bakal mendapatkan kenikmatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang mau di dalam hatinya mau ada kepengen untuk berbuat maksiat, itu dia nggak bakal dapat kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi yang bermaksiat. Jadi pertama ditanyakannya bagaimana keadaan yang maksiat, apakah dia bakal dapat kenikmatan, rasa nikmat, rasa manis, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan didapatkan. Ya, jangankan orang yang maksiat, orang yang baru mau mikirin maksiat aja dia nggak bakal dapat rasa nikmat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita harus beradab, berakhlak zahir dan batin, ya kan? Jadi kita harus tanamkan adab kita tersebut, akhlak kita tersebut secara zahir dan batin, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, ya, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adab tersebut yaitu adalah itu, melazimkan wirid-wirid yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kayak kita mau kamar mandi, dahulukan kaki kiri, sebelum masuk kamar mandi baca Rabbi a'udzubika minna Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kayak gitu. Masuk kamar mandi, ketika di dalam kamar mandi kita pakai tutup kepala, terus kepala kita ditutup, kaki kita pakai sendal, ya. Keluar dari kamar mandi kita dahulukan kaki kanan, baca gufranaka gufranaka gufranaka,
Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Baca. Itu adab. Adab-adab yang harus kita rutinkan. Kita mau tidur, punya wudu, ya, tidurnya berbaring ke sebelah kanan, menghadap ke kiblat, afdalnya, ya kan, kayak orang yang lagi di dalam kubur, kayak gitu. Terus kita baca sunah-sunahnya, kayak baca Bismillah 21 kali, ya, baca ayatul kursi, jangan ditinggal. Terus baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, ya. Baca istighfar, sholawat sampai kita tidur. Nah, banyak bacaan sebelum tidur nih, banyak sebenarnya, panjang. Ada baca kuliah nantinya. Terus dianjurkan baca kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setiap kali kita baca sekali-sekali, maka ditiupkan ke tangan kita, lalu setelah itu diusapkan ke seluruh anggota tubuh. Dulu Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain kalau mau tidur digituin sama Nabi Muhammad SAW. Bacain kulhu. Ya. Maka insya Allah orang tersebut akan terhindar dari segala macam gangguan syaitan. Ya gitu. Ya, banyak manfaatnya. Ya, itu adab-adab. Itu adab, termasuk daripada akhlak. Kita pakai baju, masukkan tangan kanan, buka baju mulai dari tangan kiri, ya, keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, baca doa kayak gitu. Itu adab-adab yang harus kita. Dan adab-adab yang lainnya, ya kan, kita menghormati orang tua yang lebih tua, ya kayak gitu. Itu adab, ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, inayah, taufik, agar kita menjadi orang-orang yang berakhlak, beradab. Kita dapat mengikuti budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Dan memang Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kata Rasulullah SAW, innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti manusia. Jadi manusia yang paling beradab, manusia yang paling berakhlak, berbudi pekerti tinggi dan luhur adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pendidikan. Jadi kita enggak usah susah-susah ngikutin siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.